Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian pekan kedua masa biasa Rabu 17 Januari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar sekalian dalam keadaan sehat adanya dan penuh sukacita, serta masih setia untuk mendengar firman Tuhan dan mengikuti renungannya. Sebelum kita mulai mendengar dan mengikuti renungan dari channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas cinta-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memanggil Santo Antonius Abbas yang pestanya kami kenangkan hari ini untuk mengabdi Engkau di padang gurun dengan cara hidupnya yang mengagumkan. Semoga berkat teladannya kami mampu mengingkari diri dan mencinta Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari Suara Sabda Pagi ini saya ambil dari kedua bacaan suci hari ini, yakni dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 32 sampai 33, dilanjutkan ayat 37 dan ayat 40 sampai 51. Dan dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6 yang akan membingkai seluruh isi renungan pada Suara Sabda Pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, tema renungan Suara Sabda pagi ini saya beri judul, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat?" Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Antonius Abbas. Dia lahir sekitar tahun 251 sebelum Masehi di sebuah dusun kecil di Mesir. Ketika berusia 20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan Antonius dengan adiknya yang perempuan. Mereka hidup sebagai anak yatim piatu. Tetapi kedua orang tuanya mewarisi kepadanya harta warisan yang besar dan menghendaki agar Antonius bertanggung jawab atas hidup adik perempuannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan, dalam perjalanan hidupnya, Antonius merasakan belas kasihan Tuhan yang berlimpah atasnya dan datang kepada Tuhan dalam doa.
Semakin lama ia semakin peka akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. 6 bulan sesudah itu ia mendengar kutipan sabda Yesus dalam Injil Markus bab 10 ayat 21 dan menghidupi sabda Tuhan itu dalam hidupnya, yakni, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Ia menerima sabda Tuhan itu sebagai sapaan pribadi Tuhan dan jawabnya atas doa mohon bimbingan Tuhan. Ia pun menjual sebagian besar harta miliknya dan membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sikap Antonius ini bila dihubungkan dengan Injil hari ini boleh dibilang ia telah menjalankan apa yang menjadi pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Bapak Ibu saudara-saudari, Antonius telah berbuat baik dengan membagi-bagikan uangnya kepada orang yang membutuhkan dan untuk menyelamatkan mereka. Bagi orang Farisi, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan pada hari Sabat adalah sebuah pelanggaran hukum Tuhan atau hukum Sabat. Tapi bagi Yesus, jika perbuatan baik yakni menyelamatkan orang pada hari Sabat bukanlah sebuah pelanggaran atas hari Sabat. Untuk itu Yesus tidak peduli dengan hukum Sabat karena Dia sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga tindakan Daud dalam membunuh Goliat sebagai sebuah tindakan menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Daud tidak takut walaupun Saul meragukan kemampuannya karena Saul melihatnya hanya seorang anak kecil dan masih kemerah-merahan. Tapi Daud percaya bahwa Tuhan menyertainya. Maka dengan tidak merasa takut terhadap Goliat, Daud meminta izin kepada Saul. Dengan sebuah keyakinan penuh bahwa tindakan dalam melawan dan membunuh Goliat, Daud meminta izin kepada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Saul pun mengizinkannya untuk pergi melawan Goliat dengan berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Tuhan sungguh menyertai Daud, maka meskipun Daud hanya dengan tongkat dan umban batu, tapi mampu membunuh Goliat yang datang dengan senjata lengkap dan memandang rendah Daud. Goliat mengakhiri hidup dan kesombongannya dengan kata-katanya sendiri yang dihujatnya kepada Daud. Di sini dapat kita lihat bahwa tindakan membunuh dan mengalahkan Goliat dan pasukannya yang dilakukan Daud adalah suatu perbuatan baik dan bukan perbuatan jahat. Karena dengan membunuh Goliat, Daud telah menyelamatkan nyawa banyak orang di Israel kala itu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, apa yang dapat kita timba dan petik dari kata-kata Yesus terhadap orang-orang Farisi yang hanya mementingkan ketaatan lahiriah pada hukum Sabat, namun mengabaikan tindakan penyelamatan manusia atau perbuatan kemanusiaan? Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang Kristiani dan murid Yesus, kita perlu belajar dari apa yang dilakukan Yesus demi kemanusiaan dan keselamatan. Kita juga perlu belajar dari Santo Antonius Abbas, yakni rela berkorban dan mengorbankan apa yang dipunya bagi orang lain yang lebih membutuhkan bantuan dalam keseharian hidup, sehingga kita tidak mendapatkan kecaman dari Tuhan karena kedegilan hati kita, seperti orang-orang Farisi yang tidak menghendaki orang lain berbuat baik demi keselamatan orang lain. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pembela kami, firman-Mu yang kami dengar dan renungkan adalah sabda hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu.
kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai hari ini dan yang bekerja bersama kita, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.